Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Perdana dari kelas TI 20B2. Di video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Fisika 2 dengan nama dosen pengampu yaitu Pak Ari Yuneldi, SPD MSI dari Universitas Pelita Bangsa. Lanjut. Video kali ini tugas mata kuliah Fisika 2 yaitu mengenai materi gerak jatuh bebas atau GJB. Apa sih gerak jatuh bebas itu? Oke, pengertian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita kenal GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Percepatan gerak jatuh bebas. Mengingat arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Adapun bentuk lintasannya berupa garis lurus. Bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Dari gambar di samping, terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh. Misalnya nih, ada dua buah benda memiliki massa berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama. Maka, waktu tempuh kedua benda akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Oke, tahukah kamu bahwa gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei? Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Dan pada tahun 1971, seorang astronot bernama David Scott melakukan percobaan dengan menjatuhkan sehelai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang hampa udara. Bagaimana hasilnya? Hasilnya, bulu ayam dan palu tersebut menyentuh permukaan bulan pada saat yang bersamaan. Kok bisa ya? Oke, hal ini membuktikan bahwa massa suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan benda tersebut. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri gerak jatuh bebas. Yang pertama, benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Ciri yang kedua, gerak benda dalam arah vertikal dan lintasan berupa garis lurus. Ciri yang ketiga, percepatan awal benda sama dengan 0. Ciri yang keempat, perpindahan benda dalam arah vertikal. Kemudian ciri yang terakhir, yang kelima, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Contoh gerak jatuh bebas pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika ada buah apel jatuh dari pohonnya ataupun buah lainnya seperti mangga yang jatuh ke atas tanah. Itu merupakan contoh dari gerak jatuh bebas. Bisa dilihat gerak jatuh bebas pada buah apel seperti pada gambar ada keterangan FO atau kecepatan awal sama dengan 0 dengan satuan meter per second. Kemudian ada VT yaitu kecepatan benda saat T second dengan satuan meter per second. Kemudian ada H ketinggian benda dengan satuan meter dan ada waktu T dengan satuan second. Yang terakhir ada G percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Rumus-rumus gerak jatuh bebas. Yang pertama, persamaan gerak jatuh bebas dapat ditulis sebagai berikut. Dengan VT sama dengan T G dikali T. VT
T kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Karena tinggi pada GCB dapat disimbolkan dengan H. Dan H sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Kemudian rumus yang kedua, ketinggian benda setelah bergerak selama T second yaitu H sama dengan H0 dikurangin H sama dengan H0 dikurangin setengah G dikali T kuadrat. Kemudian rumus yang terakhir yang ketiga, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per gravitasi atau T sama dengan akar dari 2H per gravitasi. Kemudian kita lihat pada contoh soal berikut ini. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Masuk pada pembahasan, diketahui ketinggiannya yaitu 5 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Untuk mencapai kecepatan saat menyentuh tanah, gunakan persamaan berikut dengan VT sama dengan G dikali T. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Masuk FT sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H, seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita masukkan akar 2 dikali gravitasi yaitu 10. Kenapa kita masukkan angka 10 ini? Karena sudah jadi rumus ya bahwa nilai dari gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Kita lanjut untuk H yaitu ketinggiannya 5 meter, sehingga 2 dikali 10 dikali 5 kita ketemu akar dari 100 sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah 10 meter per second. Kemudian pada contoh soal yang kedua, tanpa disengaja dia melihat ada mangga yang jatuh dari pohonnya. Waktu yang dibutuhkan mangga untuk sampai di tanah terukur 2 second. Pertanyaannya, tentukan kecepatan mangga saat tiba di tanah. Pembahasan diketahui waktunya yaitu 2 second. Ditanyakan yaitu kecepatan saat sampai di tanah. Penyelesaiannya, untuk mencari kecepatan saat menyentuh tanah, gunakan persamaan berikut. VT sama dengan G dikali T sama dengan nilai gravitasi 10 meter per second kuadrat dikali 2 second sama dengan 20 meter per second. Jadi, kecepatan mangga saat tiba di tanah adalah 10 meter per second. Gimana teman-teman? Udah mulai ngerti kan maksud dari GJB itu, rumusnya, ciri-cirinya dari gerak jatuh bebas beraturan? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.